Perkenalkan, nama aku Taskia Fidin Yusuf. Selamat datang di Culinary Podcast. Hari ini kita akan berbincang tentang bumbu dan rempah hidangan Indonesia. Bersama narasumber kita, salah satu mahasiswa pendidikan Tata Boga Universitas Pendidikan Indonesia, Teh Dina Aromatika. Yeay! Selamat datang Teh Dina. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Teh Dina apa kabar? Baik juga, alhamdulillah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai ke mungkin dari basic dulu ya. Aku mau nanya apa sih pengertian dari bumbu dan rempah hidangan Indonesia? Oke, jadi bumbu dan rempah hidangan Indonesia itu atau bumbu dan rempah itu sama-sama merupakan bahan yang ditambahkan kepada masakan untuk meningkatkan selera makan dengan meningkatkan cita rasa dan aroma pada masakan tersebut. Nah, bumbu atau herbs biasanya itu dipakai dalam keadaan segar, sedangkan rempah atau spices biasanya dipakai itu dalam keadaan kering, seperti itu Taskia. Oh, jadi itu bumbu sama rempah itu sebenarnya mirip-mirip ya, tapi ada sedikit perbedaannya. Iya, betul. Nah, kalau untuk kegunaannya itu sama apa enggak sih? Kegunaannya apa? Iya, jadi bumbu dan rempah itu kegunaannya juga sama, kayak untuk menambahkan warna, untuk meningkatkan aroma, untuk meningkatkan cita rasa juga, dan yang terpenting itu untuk mengawetkan makanannya itu. Bisa buat ngawetin makanan ternyata. Iya, betul. Nah, bumbu sama rempah itu kan pasti ada macam-macam ya. Untuk klasifikasinya itu ada apa aja sih? Untuk bumbu dan rempah sendiri, klasifikasinya itu ada dua ya, ada yang dari hewani dan juga ada dari nabati. Oh, kalau untuk dari hewan itu apa contohnya? Kalau dari hewani itu biasanya adalah bumbu-bumbu khas. Bumbu-bumbunya itu yang khas misalnya ebi, terus bakasang, cincalok, terasi, dan lain sebagainya. Kalau dari sumber nabati itu? Kalau yang dari nabati itu atau dari tumbuhan itu dibagi lagi klasifikasinya. Ada yang dari umbi, akar, daun, batang, biji, buah, sama bunga. Oh, ada banyak ya ternyata klasifikasinya. Terus kalau misalkan daun itu contohnya kayak daun jeruk, daun kemangi, daun kunyit seperti itu kan? Iya, betul, Taskia. Kalau contoh dari yang lain-lainnya itu seperti apa aja sih Teh? Oke, kalau yang dari bunga itu biasanya kita temui itu cengkeh, bunga lawang, bunga telang. Kalau yang dari akar itu ada jahe, lengkuas, ada kencur, dan masih banyak lagi. Kalau yang dari umbi-umbian itu biasanya ada bawang merah, bawang putih yang sering banget ya kita temui di dapur. Terus apalagi tadi ada dari batang dari batang itu ada kayu manis, kayu secang, sama batang serai yang seringnya. Kalau yang dari buah itu ada jeruk nipis seperti itu, terus cabai, terus juga ada asam Jawa, dan lain sebagainya. Kalau untuk dari biji-bijian itu biasanya biji keluak, biji ketumbar, terus biji pala, dan masih banyak lagi seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri, jenis bumbu yang paling sering digunakan itu apa sih? Selain bumbu yang tadi ya, selain bumbu yang udah kita bahas, ada juga di Indonesia itu orang-orangnya biasanya pakai bumbu buatan yang khas seperti kayak tempoyak sama tauco. Selain itu juga modern ini kan banyak sekali ya bumbu-bumbu yang instan, nah, sering juga di Indonesia dipakai. Itu yang tinggal pakai aja langsung. Iya, yang langsung dimasukin ke masakan langsung jadi. Oh iya benar. Itu lebih hemat waktu sih sebenarnya. Nah, kalau untuk cara penggunaannya tuh? Kalau cara penggunaan dalam masakannya itu biasanya tergantung pada masakannya. Ada yang perlu dihaluskan terlebih dahulu, ada yang cuma digeprek aja, ada yang diiris-iris untuk tumis ya itu biasanya. Ada juga yang dicincang halus seperti itu, dicop. Oh, jadi beda-beda ya tergantung jenis hidangannya apa? Iya. Nah, untuk penggunaan bumbu dan rempah lebih jelasnya lagi, saya sudah siapkan video nih Teh Taskia. Untuk penerapan bumbu dan rempah Indonesia ini ada video pembuatan kare ayam khas Jawa Timur. Wow. Oke, berikutnya akan kita tunjukkan video penerapan bumbu dan rempah pada hidangan Indonesia pada masakan kare ayam Jawa Timur. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Rohmatika dari Program Studi Pendidikan Tata Boga Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan membuat kare ayam khas Jawa Timur. Berikut bahan dan bumbu yang diperlukan untuk membuat kare ayam khas Jawa Timur. Bahan utamanya biasanya adalah ayam kampung, namun di sini saya menggunakan setengah kilogram ayam broiler. Bumbu dan rempah yang digunakan adalah 80 ml santan,
minyak goreng secukupnya, garam secukupnya, gula secukupnya, air secukupnya, 1 batang serai, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, merica bubuk, ketumbar bubuk, 5 butir bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 cm jahe, 1 cm lengkuas, 1 cm kencur, 1 cm kunyit, 2 butir kemiri, 2 buah cabai merah besar, dan yang terakhir jinten. Oke, sebelum mulai memasak, orang biasanya bingung nih, apa perbedaan kari dan kare? Nah, sebenarnya kari adalah makanan khas dari Asia Selatan yang kemudian masuk ke Indonesia, dan di Indonesia dikenal sebagai kare. Kari dan kare merupakan sama-sama makanan berbumbu dan berempah banyak sehingga memiliki cita rasa tajam. Hanya saja penggunaan bumbu dan rempah di setiap daerah itu berbeda-beda. Langkah pertama kita akan membuat bumbu halusnya. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kencur, kunyit, kemiri, cabai merah besar, dan jangan lupa jintan. Tambahkan juga sedikit air agar bumbu lebih mudah untuk halus. Setelah bumbunya halus, panaskan minyak, kemudian tumis bumbu. Tambahkan 1 batang serai, daun salam, daun jeruk, kemudian aduk. Setelah bumbu matang, tambahkan ayam, kemudian aduk rata. Jika menggunakan ayam kampung, sebaiknya diungkep terlebih dahulu. Setelah rata, masukkan air secukupnya sampai ayamnya terendam, dan aduk kembali. Tunggu sampai mendidih, kemudian beri merica, ketumbar, dan aduk kembali, kemudian tutup. Lihat, jika airnya sudah mulai surut, tambahkan santan, kemudian aduk-aduk. Aduk sampai matang dan jangan biarkan santannya pecah. Setelah matang, beri garam dan gula, kemudian aduk kembali. Koreksi rasanya, jika dirasa sudah cukup, angkat dan sajikan. Ini dia kare ayam khas Jawa Timur dengan ciri khasnya menggunakan kencur. Jangan lupa recook. Oke, jadi itu adalah cara pembuatan kare ayam khas Jawa Timur. Terima kasih kepada Teh Dina yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi dan juga video. Sampai jumpa selanjutnya di Culinary Podcast berikutnya.